warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dini. Di video kali ini aku mau jelasin tentang uji asumsi klasik pada model regresi linear berganda. Nah, asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue atau best linear unbiased estimate. Nah, sekarang kita ke tahapan pengujiannya. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, yang banyak digunakan itu cuma 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini juga cuma 3 yang akan aku jelasin tutorialnya. Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Yang 2 nggak perlu dijelasin ya, karena nggak begitu banyak digunakan, jadi kita langsung aja ke yang 3. Di sana juga udah aku jelasin gimana cara melakukan pengujiannya, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas biasanya dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, sekarang kita akan melakukan uji grafik dulu. Langkah pertama, tentu saja kalian siapkan dulu data penelitian yang telah kalian input ke dalam Excel seperti ini. Di sini saya punya variabel Y-nya itu linear counting, X1-nya continuous improvement, X2-nya value stream cost, X3-nya balance scorecard, dan X4-nya just in time. Lalu kemudian kalian buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Kemudian kalian klik variable view, lalu pada kolom name kita masukkan nama variabel yang tadi ya. Ada Y, X1, X2, X3, dan X4. Lalu kemudian measure-nya kita rubah pada posisi scale. Rubah scale. Oke. Kemudian desimalnya kita rubah pada posisi 0. Nah, setelah selesai, lalu kita klik data view, maka akan muncul variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita buka data penelitian yang di Excel tadi. Kita klik pada variabel Y, kemudian kita copy paste ini skornya ya, skornya aja. Di sini datanya ada 100. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Muncul, lalu lakukan hal yang sama untuk variabel yang lainnya. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian kita klik Analyze, lalu pilih yang Regression, oke. Kemudian klik Linear,
maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Pada kotak dialog dependent, kita pindahkan variabel y-nya ke dalam ini ya, kolom dependent ini dengan tinggal klik ini aja ya. Nah, kemudian yang X1 sampai X4-nya kita pindahkan ke dalam kolom independent. Kemudian kita klik plot. Untuk variabel Y, kita pilih yang stressid mana ini. Kita pindahkan. Untuk variabel X-nya, kita pilih yang ini. Zpred. Gimana ya bacanya? Zpred. Udahlah gitulah. Kita pindahkan. Kemudian pada kolom ini kita centang dua-duanya. Kemudian kita klik continue. Oke. Kemudian oke. Kita lihat grafik histogramnya mana ya. Nah, ini outputnya. Ini dia. Ini grafik histogram. Oke. Jadi berdasarkan gambar grafik histogramnya. Jadi berdasarkan gambar grafik histogram ini, kesimpulannya bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Kemudian kita lihat grafik p-plotnya. Nah, ini dia. Ini grafik p-plotnya. Berdasarkan grafik p-plot ini, kesimpulannya bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik, mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, kesimpulannya sama, yaitu data berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama sama seperti tadi, klik variabel view, kemudian masukkan variabel kalian pada kolom name, measure-nya pada posisi scale, dan desimalnya pada posisi 0, kemudian klik data view, dan copy paste total dari masing-masing variabel seperti tadi. Ini. Kemudian setelah itu kita klik Analyze, pilih yang regression, kemudian klik linear. Nah, variabel Y kita pindahkan pada kolom dependent, variabel X1 sampai X4 kita pindahkan pada kolom independent. Kemudian kita klik save. Nah, perhatikan pada kolom residual, kita centang pada pilihan unstandardized. Nih. Kemudian klik continue, lalu oke. Di sini muncul kolom variabel baru yaitu res1. Tapi abaikan saja. Kemudian kita klik analyze lagi. Lalu pilih non-parametric test. Mana ini? Nih, non-parametric test.
Kemudian klik Legacy Dialog. Kemudian pilih yang 1 min sampel KS. Ini klik, muncul dialog seperti ini. Selanjutnya isi kotak tes variable list dengan variable unstandardized residual R1 yang tadi yang baru ya. Kita klik, pindahkan. Nah, lalu pada kolom tes distribution-nya centang yang normal. Lalu oke. Ini dia hasil outputnya. Nah, ini dia hasil outputnya. Kemudian kita perhatikan nilai yang ini. Nilai ini. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Jika kurang dari 0,05, maka diasumsikan sebagai tidak normal. Di sini nilainya yaitu 0,016. Artinya kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu distribusi data tidak normal. Seperti itu. Sekarang yang kedua kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya uji Gleiser, uji Park, uji Spearman, dan grafik scatter plot. Akan tetapi yang akan kita bahas sekarang yaitu uji Gleiser dan uji grafik scatter plot. Karena uji ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti karena mudah dipahami. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan melakukan uji Gleiser dulu. Caranya sama seperti tadi. Kita klik variable view. Kita masukkan variabelnya. Setelah itu, rubah measure-nya pada posisi scale lagi dan desimalnya pada posisi 0. Kemudian klik data view. Kita copy paste data skornya, totalnya seperti tadi ya. Setelah selesai, kemudian kita klik Analyze, pilih yang Regression, kemudian klik Linear. Pindahkan variabel Y pada kolom dependent dan variabel lainnya pada kolom independent. Kemudian klik Save. Lalu kita centang pada unstandardized seperti tadi ya. Lalu continue. Oke. Muncul lagi kolom variabel baru, res1. Kemudian klik transform. Nih, transform. Pilih yang computer variable. Ini. Klik.
Target variabelnya kita tulis res2. Untuk numeric expressionnya kita tulis abs underscore res kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Kemudian klik OK. Sini muncul lagi kolom variabel baru yaitu res2. Kemudian kita klik analyze lagi. Pilih yang regression. Klik linear. Nah, variabel Y kita masukkan ke sini, kembalikan ya variabel Y-nya ke sini. Lalu kita ganti dengan variabel yang res2. Kita pindahkan ke dalam kolom dependent. Kemudian klik OK. Ini dia hasil outputnya. Kita perhatikan nilai ini dapat dilihat nilainya lebih dari 0,05, artinya tidak mengalami gejala heteroskedasi. Kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu uji grafik scatter plot. Pertama-tama langkahnya sama, yaitu masukkan variabel pada kolom name, measure-nya pada posisi scale, dan desimalnya pada posisi 0. Kemudian klik data view, copy paste total dari masing-masing variabel. Kemudian kita klik analyze, pilih regression, klik linear. Variabel Y-nya kita pindahkan ke dalam kolom dependent. Sisanya kita pindahkan ke dalam kolom independent. Kemudian klik plot. Kita masukkan pilihan stressid untuk variabel Y dan zpred untuk variabel X. Lalu klik continue. Oke. Ini dia hasil outputnya. Kita cari grafiknya. Nah, ini dia grafik scatter plot. Pada grafik scatter plot di sini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar di atas maupun di bawah angka 0. Nah, ini atas angka 0, ini bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga dinyatakan valid. Sekarang yang terakhir, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Caranya yaitu dengan melihat nilai Pearson correlation antar variabel bebas dan nilai fifth tolerance.
Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, sama seperti tadi, kita masukkan variabel ke dalam kolom name, posisi measure-nya pada posisi scale, dan desimalnya pada posisi 0, kemudian klik data view, copy paste total dari masing-masing variabel, kemudian klik analyze, pilih regression, klik linear. Kemudian kita pindahkan variabel Y pada kolom dependent, sisanya pada kolom independent. Kemudian klik statistik. Nah, perhatikan ini. Perhatikan kotak dialog yang ini. Kita hapus centang estimate-nya hapus. Model fit-nya hapus. Kemudian kita centang pada deskriptif dan collinearity diagnosis. Nih. Centang deskriptif dan collinearity diagnosis. Selain itu, hapus centangnya, lalu klik continue, lalu oke. Ini hasil outputnya. Ini outputnya, kita perhatikan nilai Pearson correlation seperti yang tadi kita perhatikan. Lalu lihat nilai selain yang ini. Nah, nilai-nilai ini kita perhatikan semuanya. Lalu kesimpulannya, tidak ada nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Nah, independen berarti ya ini ya. Tidak ada multikolinearitas. Kemudian kita perhatikan Fifth dan tolerance-nya. Nah, ini. Nah, pada data di sini menunjukkan nilai Fifth-nya kurang dari 10. Ini kurang dari 10 dan nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Fifth dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkolerasi variabel bebas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia berbagai macam uji untuk melakukan uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.